Halo guys, welcome to my third video in my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Titi Aminah Pasaribu dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, di video aku yang ketiga ini, aku bakal share ke kalian tentang sedikit pengetahuan aku tentang coronavirus yang udah ngelanda Indonesia dan mungkin dunia selama kurang lebih 2 tahun. Nah, aku bakal share ini sedikit aja sih dari pengetahuan yang aku tahu, terus ditambahin sama yang dari internet gitu. Jadi kalau ada kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini aku juga mau bilang ke kalian kalau aku itu salah satu K-popers, lebih tepatnya itu NCT. Jadi aku buat video ini terkhusus untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar tentang coronavirus tapi gak terlalu kaku gitu, jadi kita bisa sambil belajar bareng-bareng gitu. Terus aku bakal mulai videonya, jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel YouTube. Oke, aku bakal mulai. Coronavirus atau COVID-19. Nama aku Titi Aminah Pasaribu. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang coronavirus bersama NCT Unit. Apa itu coronavirus? Ini gambarnya guys. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dapat menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculan di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculan pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Bagian-bagian dari coronavirus. Yang pertama itu kepala virus. Pada bagian kepala virus terdiri dari atom nukleat, DNA dan RNA yang diselubungi kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, mengandung asam nukleat yang ada di dalam diri dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Yang kedua adalah leher virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dengan bagian ekor. Tidak semua virus memiliki leher. Fungsi leher untuk menyangga kepala virus. Yang terakhir adalah ekor virus. Ekor virus bisa dikatakan sebagai salah satu bagian terpenting, karena ekor yang akan menancap pada bagian tubuh inang nantinya yang ditinggal oleh virus. Ekornya berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut seperti jarum untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, guys, di gambar ini kita bisa melihat struktur tubuh dari coronavirus. Penyebab virus corona atau COVID-19. Penyebab virus corona atau virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae dinamakan coronavirus karena permukaan yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus ini yang termasuk pada kelompok yang serupa dengan virus yang menyebabkan MERS-CoV dan SARS-CoV pada tahun silam. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, dan hewan ternak, kucing, dan juga kelelawar. Manusia dapat tertular virus ini apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus dapat ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar dari batuk atau bersin.
Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang usia lanjut, memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang gejala-gejala pada virus corona. Yang pertama itu bersin atau hidung berair. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, demam tinggi. Gejala coronavirus tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Center for Disease Control and Verification atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menentukan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dan swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkulus atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab lainnya. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray, dada, dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran keluhan di kedua paru-paru. Komplikasi virus corona atau COVID-19. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami keburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat menyebabkan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bukan dengan air yang disediakan dalam suatu wadah. Ini contoh yang benar dan contoh yang salah. Untuk yang kedua itu membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer itu bisa dilakukan ketika kita lagi di luar atau tidak sedang di dekat air mengalir atau keran air mengalir dengan sabun. Jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 70%. Yang ketiga, menghindari menyentuh wajah, karena kan kalau kita di luar misalnya kita menyentuh sesuatu benda atau menyentuh apapun itu, terus
Tadi dijelaskan kalau virus corona kan bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil kan. Kalau kita langsung sentuh wajah atau langsung mata, hidung, mulut gitu, bisa jadi virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita secara tidak sadar. Jadi sebisa mungkin untuk dihindari. Nah, ini yang paling penting dan paling sering kita lakuin, yaitu menggunakan masker dengan benar, yaitu menggunakan masker menutup setengah dari pipi nggak sih? Setengah dari muka kita, mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Dan jangan pernah pakai masker hanya untuk gaya-gayaan, oke? Nah, ini yang paling penting sih, menghindari kerumunan. Karena kalau kita ada di kerumunan kan kita nggak tahu nih, satu orang udah terinfeksi virusnya. Nah, kalau kita nggak jaga jarak, kita bakal berkemungkinan besar penularan virus corona. Terus selanjutnya itu makan makanan bergizi seimbang. Jadi kita itu harus makan makanan yang bergizi. Yang paling penting vitamin C dan juga banyak sih, pokoknya harus seimbang. Kayak karbonya harus seimbang, proteinnya harus seimbang, lemaknya harus seimbang, dan juga vitamin-vitamin lainnya juga harus seimbang supaya imun kita itu kuat. Nah, sekarang aku bakal jelasin sedikit tentang vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Nah, ini gambar dari kita waktu vaksinasi, guys. Aku ada quote untuk kalian semua, yaitu setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya, serta jangan lupa untuk vaksinasi. Ada quote juga, seperti kata-kata dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yaitu pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus lebih cermat dan detail untuk menemukan cara-cara baru, bahkan memanfaatkan momentum ini menjadi peluang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada kesilapan kata, kalau ada kesalahan kata, kalau saya minta maaf, semaaf-maafnya. Dan kalau banyak kekurangan yang ada dalam video ini, aku mohon maaf, dan terima kasih semua yang untuk nonton, terima kasih untuk like-nya, dan terima kasih untuk semua dukungan kalian. Dan kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Tilda, semoga Ibu berkenan dengan tugas saya ini. Terima kasih, shalom.